Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Nunu udah kangen nih sama kalian semua. Udah lama ya kita nggak ketemuan. Kalian kangen nggak sama Nunu? Gimana kalian belajar online-nya? Harus fokus ya. Jangan main-main. Oh iya, teman-teman semua pada sehat kan? Jangan keluar-keluar dulu ya. Kalau memang harus keluar, jangan lupa pakai maskernya ya. Terus kalau udah sampai rumah lagi, cuci tangan dan mandi. Yuk kita mulai ibadah kita. Kita nyanyi sama-sama lagu Kudaki Daki. Ayo. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, ha 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 ha, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, ha 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 ha, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman, karena Tuhan ada di mana-mana, maka kita harus dengar-dengaran dan taat sama Tuhan. Oh ya teman-teman, ayo kita panggil sama-sama Lausenya, Lause Tasya. Ayo kita panggil yuk. 1, 2, 3. Lause, Lause, Lause Tasya, Lause sini dong, Lause sini dong. Nono, ada anak-anak juga. Wah, tadi nyanyinya hebat-hebat ya. Ya, harus begitu. Kalau kita memuji Tuhan, harus semangat dan penuh sukacita. Lause, 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 Apa sih, No? Nono mau tanya. Mau tanya apa? Lause hari ini mau cerita apa sih? Udah gak sabar nih, pengen denger cerita firman Tuhan. Hari ini Lause mau cerita tentang seorang nabi yang taat kepada perintah Tuhan dan dia mengajarkan kepada orang-orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Oke Lause, ayo teman-teman, kita dengar Lause Tasya cerita yuk. Ayo, Lause mau mulai ceritanya nih. Tapi anak-anak duduk yang rapi ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami dan membangunkan kami pada pagi ini.
Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi ini kami boleh dibentuk dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan semakin taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang bernama Yeremia. Dan Yeremia ini telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Allah memberitahukan kepada Yeremia bahwa ia dipilih menjadi seorang nabi. Bahkan sebelum ia dilahirkan, Allah telah mengenal dia dan mengkhususkan dia untuk menjadi seorang nabi. Wah, Yeremia sangat terkejut dan dia berkata kepada Allah bahwa ia masih terlalu muda dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang nabi. Tetapi Allah menjawab Yeremia dengan sangat baik. Anak-anak mau tahu jawaban apa yang diberikan Allah kepada Yeremia? Ayo kita buka Alkitabnya sama-sama. Anak-anak udah siap kan Alkitabnya? Kita buka dari kitab Yeremia. Yeremia ada di Perjanjian Lama. Kita buka Yeremia 1 ayat 7 sampai 10. Ayo anak-anak ikutan baca juga ya. Rosa akan bacakan juga. Yeremia 1 ayat 7 sampai 10 yang bunyinya, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, bacaan kita cukup sampai di situ ya. Nah, anak-anak, untuk menjadi seorang nabi Tuhan itu adalah pekerjaan yang sulit. Tetapi Tuhan berjanji untuk memimpin dan melindungi Yeremia. Dan anak-anak tahu nggak? Sekalipun Yeremia harus menderita, dibenci oleh orang Israel, tetapi Yeremia tetap taat kepada Tuhan. Allah menyuruh Yeremia untuk memberitahukan kepada orang Israel bahwa Allah akan mengirim bangsa Babel untuk menghukum orang Israel. Karena orang Israel yang adalah umat Allah telah sering kali menolak untuk menyembah dan melayani Allah. Wah, bangsa Israel menjadi sangat marah kepada Yeremia dan tidak mau mendengarkan Yeremia. Orang-orang Israel tidak percaya akan berita
yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tapi anak-anak, Yeremia tetap memperingatkan bangsa Israel bahwa orang Babel akan datang menguasai Yerusalem, mengepung dan menyerang kota Yerusalem. Kota Yerusalem akan dibakar sampai rata dengan tanah. Setelah berkata-kata demikian, Nabi Yeremia bersiap-siap untuk meninggalkan kota Yerusalem. Anak-anak, tahu nggak kalau orang-orang Israel itu menyebut Nabi Yeremia sebagai seorang pengkhianat? Mereka menangkap, memukulinya, dan melemparkan Nabi Yeremia ke dalam penjara. Orang Israel mengira Nabi Yeremia telah menjadi sahabat Raja Babel. Tetapi Nabi Yeremia tidak berhenti mengatakan kebenaran firman Tuhan. Yeremia tetap taat kepada Tuhan. Yeremia berkata kepada orang Israel bahwa mereka akan mati jika mereka tetap tinggal di Yerusalem. Orang Israel mengeluh kepada Raja Zedekia tentang Nabi Yeremia. Mereka berkata dia terus menyampaikan kabar buruk. Dia tidak memikirkan bangsa ini dan dia tidak mengatakan kebenaran. Dan Raja Zedekia berkata kepada orang-orang Israel itu bahwa Yeremia akan kuserahkan kepada kalian. Lalu orang-orang Israel membawa Nabi Yeremia dan menurunkannya dengan tali ke dalam sebuah sumur yang dalam dan gelap. Takut ya. Yang lantainya berlumpur dan mereka meninggalkan Nabi Yeremia di situ agar mati kelaparan. Anak-anak, Lause mau kasih tahu nih, ada seorang pegawai istana yang bernama Ebed Melek. Ia mendengar apa yang terjadi pada Nabi Yeremia dan dia langsung menceritakan semuanya kepada Raja Zedekia. Lalu Raja Zedekia setuju untuk mengangkat kembali Nabi Yeremia dari sumur itu. Maka Ebed Melek bersama 30 orang pergi ke sumur itu dan perlahan-lahan mengangkat Nabi Yeremia dan membebaskannya. Lalu Raja Zedekia memanggil Nabi Yeremia. Dia ingin mengetahui apa yang harus dia lakukan dan apa yang akan terjadi pada kota Yerusalem. Nabi Yeremia berkata bahwa Nebukadnezar, Raja Babel, akan segera datang. Dan jika Raja Zedekia ingin menyelamatkan rakyatnya dan kota Yerusalem, Raja Zedekia harus menyerah dan mengizinkan Raja Nebukadnezar membawa Raja Zedekia dan rakyatnya ke Babel. Di sana mereka akan aman dan Allah akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi jika tidak, maka mereka semua akan mati dibunuh, mati kelaparan, dan mati karena penyakit. Tetapi Raja Zedekia merengek dan mengeluh terhadap firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Dia memilih untuk tidak taat. Dia tidak mau menyerah kepada Raja Babel. Siapa dia? Raja Nebukadnezar.
Semua yang dikatakan oleh Nabi Yeremia benar-benar terjadi. Raja Nebukadnezar datang dengan seluruh tentaranya. Raja Zedekia melarikan diri, tetapi akhirnya dia tertangkap. Lalu dia dibawa ke Babel dan dijadikan budak. Dan setelah itu kota Yerusalem habis dibakar dengan api. Semuanya itu tepat seperti yang diberitakan oleh Nabi Yeremia. Anak-anak, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah, maka Allah menghukum bangsa Israel agar mereka bisa taat kepada Allah. Nabi Yeremia taat kepada Allah walaupun Nabi Yeremia harus menderita, dibenci, dimasukkan ke penjara, dan dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi Allah tetap menjaganya dari mara bahaya. Begitu juga dengan Ebed-Melek yang taat kepada Allah. Maka Allah juga melindunginya. Nah, anak-anak, tahu nggak? Kuncinya cuma satu, yaitu taat. T-A-A-T. Taat itu adalah mendengar dan melakukan. Allah berfirman kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia taat kepada Allah. Nabi Yeremia mendengarkan firman Allah dan dia melakukan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Nah, waktu kita taat kepada Allah, kita memerlukan keberanian, yaitu keberanian melawan arus dunia, godaan dunia, sama seperti Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dia berani menghadapi orang-orang Israel dan Raja Zedekia. Nah, anak-anak yang di rumah siap ya untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada firman Tuhan dengan cara kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin mengikuti sekolah minggu, dan juga kita harus taat kepada papa dan mama. Nah, ceritanya sampai di situ dulu tentang Nabi Yeremia yang taat kepada Allah. Oh, berarti Nono harus taat ya, Se? Iya, Nono harus taat kepada Tuhan Yesus, papa mama. Misalnya papa atau mama minta Nono untuk berhenti main game. Ya, Nono harus taat. Begitu juga sama Miss atau Mister di sekolah. Nono juga harus taat. Walaupun sekolahnya online, Nono harus fokus sekolahnya. Jangan sibuk sama yang lain. Jangan sambil main-main. Nono harus fokus dulu sama sekolahnya. Oke, Oke, Se. Nono pasti bisa. Siap, Se. Nono mau taat seperti Nabi Yeremia. Ayo, Se. Ayo kita nyanyi T-A-A-T. Taat. Teman-teman, ayo kita naikkan pujian ini yuk. Ayo.
Petrus 1 ayat 14a yang bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nono pasti bisa kan? Pasti bisa dong, Se. Coba. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nono mau menjadi anak taat. Teman-teman yang di rumah juga sama kan? Kita harus menjadi anak-anak yang taat. Taat itu mendengar dan melakukan. Anak-anak, untuk minggu ini kita nggak ada aktivitasnya ya. Tapi Lause mau challenge, mau tantang anak-anaknya di rumah. Anak-anak harus bisa taat. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada papa mama, taat kepada Miss atau Mister di sekolah. Sepanjang minggu ini dan seterusnya. Kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat itu mendengar dan melakukan. Ayo, Nono dan anak-anak yang di rumah, kita sama-sama bilang ya. Taat itu mendengar dan melakukan. 1, 2, 3. Taat itu mendengar dan melakukan. Ayo, Se, kita doa penutup yuk. Ayo, anak-anak yang di rumah juga berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah berfirman untuk kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan semakin taat. Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Papa, Mama, dan juga taat kepada guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.